Pertama, masak air sampai mendidih. Setelah air mendidih, matikan api, kemudian lelehkan margarin 45 gram atau 3 sendok makan. 3 sendok makan biasa ya bun, bukan munjung. Kemudian lelehkan margarin tersebut. Kalau margarinnya sudah meleleh atau mencair, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 2 butir telur utuh. Telur yang masih bagus, tandanya kuning telurnya masih utuh, tidak buyar ya bun, supaya saat proses mixer nanti hasil adonannya lebih cepat mengembang. Tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan atau 60 gram, emulsi cake, SP Ovalet atau TBM setengah sendok teh, pasta vanila atau vanili bubuk seperempat sendok teh. Selanjutnya, mixer sampai adonan mengembang dan berjejak. Caranya, mixer dengan kecepatan paling tinggi supaya adonan lebih cepat mengembang. Yang kedua, pastikan pengaduk mixer dan panci atau mangkok bebas dari air atau minyak supaya adonannya lebih cepat mengembang. Gunakan telur dalam kondisi suhu ruang dan gunakan telur yang masih bagus sehingga proses pengocokan adonan lebih cepat mengembang. Kalau adonannya sudah mengembang, berjejak, dan warnanya sudah putih seperti ini, matikan mixer. Tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 4 sendok makan atau 45 gram. Ayak tepung terigu tersebut. Mixer kembali adonan sampai tercampur merata menggunakan speed 1 atau kecepatan paling rendah dan sebentar saja, jangan terlalu lama, jangan menggunakan kecepatan paling tinggi supaya adonannya tidak turun dan hasilnya tetap bagus. Kalau adonannya sudah tercampur, matikan mixer. Tahap selanjutnya, tambahkan bahan cair, yaitu ada margarin yang sudah dilelehkan di awal tadi. Kemudian pasta stroberi setengah sendok makan atau sesuai dengan selera. Tambahkan pewarna makanan warna merah muda secukupnya supaya hasil bolunya lebih gonjreng. Aduk adonan sampai tercampur merata dengan teknik aduk balik. Cara mengaduknya jangan terlalu kuat ya bun, supaya adonannya tidak turun. Nanti hasil adonannya tetap bagus. Aduk menggunakan teknik aduk balik sampai adonan benar-benar tercampur merata. Pastikan tidak ada adonan margarin atau pasta yang belum tercampur atau mengendap di bagian bawah adonan. Tahap selanjutnya, siapkan loyang. Saya menggunakan ukuran 20 cm, oles loyang menggunakan margarin, kemudian alasi dengan kertas roti. Tuang semua adonan ke dalam loyang tersebut. Selanjutnya, adonan jangan lupa diratakan dan dirapihkan supaya hasil bolunya nanti merata, tidak tinggi sebelah. Hentakan adonan 2-3 kali sebelum adonan dikukus. Kukus ke dalam panci kukusan yang sudah panas. Jadi sebelum digunakan, kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Masukkan adonan tersebut, kukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup pancinya, dialasi dengan kain supaya airnya tidak menetes. Sambil menunggu bolu matang, saya akan membuat whipped cream terlebih dahulu. Saya pakai 20 gram whipped cream bubuk ditambah dengan 40 ml air es. Kocok whipped cream sampai mengembang dan kaku. Saya menggunakan whipped cream supaya lebih praktis ya bun, daripada bunda bikin buttercream ya. Karena ini untuk pemula, jadi saya sarankan bikinnya whipped cream aja karena lebih gampang prosesnya dan lebih cepat ya. Nah, kalau adonannya sudah kaku dan mengembang, simpan di kulkas supaya teksturnya lebih kokoh. Selanjutnya, kembali ke kukusan. Setelah 20 menit kemudian, buka tutup panci kukusannya, angkat bolu dari kukusan. Sisir tepian bolu menggunakan spatula supaya lebih mudah untuk mengeluarkan bolu tersebut dari loyang. Selanjutnya, balik bolu dari loyang. Jangan lupa di bawah bolu alasi dulu dengan kertas roti. Kemudian balik loyang tersebut, keluarkan bolu dari loyang. Jangan lupa kertas rotinya dilepas terlebih dahulu yang nempel di bolu. Istirahatkan bolu kurang lebihnya 5 menitan supaya uap panasnya berkurang. Setelah 5 menit kemudian, tambahkan selai stroberi secukupnya. Oles dan ratakan selai stroberi tersebut di bagian permukaan bolu.
Tahap selanjutnya, gulung bolu tersebut. Caranya gampang aja ya bun, tinggal direkatkan bagian awal atau pangkal terlebih dahulu seperti ini. Kalau sudah merekat dan udah pas, selanjutnya tinggal digulung saja. Gulung sambil dipadatkan dan dirapihkan ya. Supaya lebih ngunci, padatkan menggunakan spatula seperti ini. Kemudian gulung kembali dengan kertas roti. Istirahatkan kurang lebihnya 10 menit supaya gulungannya tidak mudah lepas. Setelah 10 menit kemudian, buka gulungan kertas roti tersebut dan ini dia hasil bolu gulungnya. Pindahkan bolu gulung menggunakan kertas doli untuk tahap penyelesaian. Topping bagian atas bolu gulung menggunakan whipped cream yang sudah dibuat di awal tadi ya bun, yang sudah disimpan di kulkas juga sehingga tekstur whipped cream lebih kokoh. Kalau bunda tidak ada whipped cream, boleh menggunakan buttercream ya, sesuai dengan selera saja. Supaya rasanya lebih enak, topping dengan keju parut secukupnya. Setelah selesai ditopping, rapihkan keju supaya tampilannya lebih enak dilihat. Setelah rapi, bolu bisa disimpan di kulkas selama 15 menit supaya bolunya lebih ngeset. Kemudian potong sesuai dengan selera dan sajikan. Supaya tampilannya lebih cantik, jangan lupa hias bagian atas dengan whipped cream atau buttercream dan selai stroberi, atau menggunakan potongan stroberi juga bisa ya, sesuai dengan selera. Setelah selesai, hasilnya seperti ini. Bolu gulung ekonomis menggunakan 2 butir telur untuk pemula. Saya coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dipotong bolunya kerasa empuk banget. Untuk rasanya seperti apa, saya coba terlebih dahulu. Rasanya enak banget, bolunya teksturnya tuh empuk, gak bikin seret sama sekali, rasanya manisnya pas, tambah dengan rasa stroberi, aromanya wangi, ada asamnya dari selai stroberinya. Rasanya enak, silahkan coba di rumah.